Hari ini kita akan belajar tentang materi vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, seperti gaya, kecepatan, dan ketinggian. Contohnya, dalam fisika, arah itu meninggalnya. Karena dua gaya yang sama besar bisa menghasilkan efek yang berbeda kalau arahnya nggak sama. Nah, untuk menggabungkan dua vektor, kita bisa memakai rumus trigonometri seperti kosinus dan sinus. Yuk, mari kita langsung lihat contohnya. Jadi untuk soal utama, dua gaya membentuk sudut sebesar 60 derajat. Lalu dua gaya masing-masing F1 sebesar 10 dan F2 sebesar 15. Satuannya N. Lalu ditanyakan resultannya. Resultan gaya. Nah, untuk jawabannya kita memakai rumus R pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 2AB cos A. Karena dengan dua gaya ini kita mengapit sudut, kita dapat mengapit sudut sehingga kita gunakan rumus kosinus dari rumus tersebut. Jadi langsung kita masukin saja rumusnya. Jadi R pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 ditambah 2 10 15 cos 60 derajat seperti yang ada di tabel berikut. Lalu masukkan lagi R pangkat 2, berarti jawabannya 100 ditambah 225 ditambah 300, dan lupa kurungnya 0,5. Jadi sehingga kita mendapatkan jawabannya 475. Lalu kita kecilkan lagi sehingga mendapatkan hasil 5 akar 19N. Sehingga resultannya jawabannya adalah 5 akar 19N. Jadi kita bisa tahu arah gabungan dari dua gaya tersebut. Jadi soal berikutnya nomor 2, sebuah mobil dengan bergerak 50 km per jam membentuk sudut 30 derajat terhadap sebuah X positif. Lalu kita harus cari tahu komponen kecepatan pada sumbu X dan Y. Nah, kenapa harus diuraikan? Karena kecepatan totalnya miring, sehingga kita butuh tahu berapa besar kecepatannya di arah horizontal dan vertikal. Sehingga kita gunakan rumus Vx sama dengan V cos delta dan Vy sama dengan V sin delta. Maka kita masukkan rumusnya lagi. Vx sama dengan, kita masukkan rumusnya 50 cos 30 derajat sama dengan 25 akar 3. Lalu untuk Vy nya 50 sin 30 derajat, berarti jawabannya 25. Jadi komponennya adalah untuk Vx nya 25 akar 3 dan Vy nya adalah 25 pada kilometer 50 km per jam. Lanjut soal nomor 3, sebuah vektor 10 m per s diuraikan pada dua arah tegak lurus. Salah satunya membentuk 60 derajat. Di sini ditulis salah satunya 10 m per s. Rumus yang kita pakai sama seperti sebelumnya, karena ini juga penguraian vektor. Jadi kita memakai rumus fx f cos delta, fy dengan f sin delta. Sehingga kita masukkan langsung saja. Fy sama dengan 10 sin 60 derajat sama dengan 5. Dan ulangi, ini adalah sumbu fx, dan fy sama dengan 10 sin 60 derajat sama dengan 5 akar 3. Fx-nya 10 cos 60 derajat sama dengan 5. Jadi besar komponen di sumbu X adalah 5 m per s, dan di sumbu Y sama dengan 5 akar 3.
Rumus ini penting untuk menganalisis gerak di dua arah yang berbeda. Lanjut untuk soal yang keempat. Dua gaya yang sama besar membentuk sudut 120 derajat. Kedua gaya sebesar 10 n membentuk sudut 110 derajat. Kali ini kita cari selisih antara kedua gaya. Nah, kita harus menggunakan rumus yang berbeda. Kenapa kita harus menggunakan rumus yang berbeda? Karena kalau gaya berlawanan arah bagian, maka resultan yang dihitung dengan pengurangan vektor. Jadi kita gunakan rumus R pangkat 2 dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 kurang 2AB cos A. Lalu kita substitusikan R pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 kurang 2 tutup kurung 10 cos 120 derajat. Lalu kita masukkan lagi R pangkat 2 sama dengan 100 ditambah 100 dikurang 2 dikurang 200 maksudnya, sehingga R pangkat 2 100 ditambah 100 ditambah 100 berarti R pangkat 2 sama dengan 300. Yang kita kecilkan atau kita sederhanakan, R sama dengan 10 pangkat 3 satuannya N. Jadi sisi kedua vektor tersebut adalah 10 pangkat 3N. Kita pakai rumus ini karena gaya dari masing-masing itu menjauh sebagian, bukan searah atau tegak lurus. Masuk kita ke soal yang terakhir, soal kelima. Kita sebagai ini aja perantaranya, kelompok A atau disebut dengan F1 menarik ke timur sebanyak 700N. Lalu kelompok B atau kita sebut F2 menarik ke barat sebanyak 665N. Lalu berarti ini namanya arah berlawanan. Berarti kita tinggal langsung mengurangkan karena sudutnya itu 180 derajat. Lalu kita tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya adalah R sama dengan A kurang B. Berarti tinggal masukkan saja 700N dikurang 665N karena sini tertera jawabannya atau sudutnya. Lalu kita langsung aja hasilnya 35N ke arah timur. Oke, jadi dari kelima soal tersebut sudah dijelaskan bahwa vektor adalah rumusan terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa vektor kita gak bisa yang namanya mengukur-ngukur arah dan gerak pada sudut-sudut yang ditentukan. Nah, dari 5 soal vektor ini kita dapat mengetahui bahwa sudut itu sangat berpengaruh dalam perhitungan vektor. Intinya kalau vektor searah dan berlawanan pakai rumus kurang tambah atau kurang biasa. Kalau mengambil sudut pakai rumus kosinus. Dan terakhir kalau mau menguraikan ketumbuh x dan y pakai sin cos dan tan. Semoga penjelasan ini membantu kalian lebih paham tentang vektor dan resultan gaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami.